Halo, hai, selamat siang. Hari ini hari Jumat tanggal 27 Agustus. Hari ini mau cerita ke teman-teman semuanya tentang kemarin kejadian 2 minggu sebelum ini kayak gitu, karena kemarin sempat isolasi mandiri kayak gitu. Jadi ceritanya bermula dari ketidaksengajaan kayak gitu, karena nggak bisa mencium tiba-tiba kayak gitu. Jadi sebelum itu sebenarnya kejadian nggak bisa nyium di tanggal 10 Agustus ini, hari Selasa. Jadi sore setelah pulang kantor, saya jalan sama teman kantor keliling kampus, biasanya sekitar 1 jam 4 keliling kayak gitu. Pada saat itu kita berdua melewati buah nangka, pohon nangka kayak gitu. Wanginya karena lagi mekar kayak gitu, buahnya udah menguning, jadi wangi banget kayak gitu. Apalagi nangka hutan kalau di sini menyebutnya kayak gitu. Jadi kata teman saya, Mas, wanginya, bau nangkanya wangi banget ya kayak gitu. Nah, saya nggak bisa nyium gitu. Wah, kok aku nggak bisa nyium ya kayak gitu. Jadi dari situ kepikiran sampai akhirnya pulang, selesai olahraga, selesai jalan mungkin sekitar jam 6 kurang, langsung rapid test kayak gitu. Nah, setelah rapid test, karena nggak bisa nyium, pasti dugaannya udah positif rapid testnya gitu. Dari situ hasilnya keluar, saya dipanggil sama dokternya kayak gitu, terus dijelaskan sama dokternya kalau hasilnya positif kayak gitu, dan disuruh dokter untuk melakukan isolasi mandiri kayak gitu. Terus kalau bisa lapor juga ke puskesmas supaya data kita tercatat kayak gitu. Jadi dari situ hal yang pertama kali saya lakukan adalah menghubungi keluarga kayak gitu. Jadi istri sama keluarga besar saya kabari kalau antigen saya positif kayak gitu, dan isolasi mandiri pada saat itu juga. Jadi dari setelah antigen langsung saya isolasi mandiri di rumah kayak gitu, karena istri dan anak-anak masih di tempat orang tua kayak gitu. Pas di perjalanan sampai rumah, saya share hasil positif saya ke teman-teman. Jadi saya ngirim video ke teman-teman semuanya, kurang lebih seperti ini videonya. Halo tim, hari ini tadi habis jalan sama Pak Satria keliling kampus, terus sampai di sebelah gor ada nangka. Kata Pak Satria, wangi banget ya Mas nangkanya gitu. Nah, Cap, kok aku nggak bisa nyium ya, katanya gitu. Nah, habis itu pulang dari jalan tadi dari kampus mungkin sekitar jam 6-an gitu, jam 6-an kurang dikit. Langsung ke klinik Misbah antigen karena penasaran, kok aku nggak bisa nyium kayak gitu. Nah, dari situ seperti diduga, karena nggak bisa nyium tadi, nunggu hasilnya, antigen saya positif kayak. Jadi saya ngirim ke teman-teman di tim, ya supaya ngasih tahu kalau mereka ya saya positif. Nanti mungkin mereka akan dilakukan tracing dari kantor kayak gitu seperti biasa. Terus setelah dari itu, cuman kalau ditarik beberapa hari sebelumnya kayak gitu, hari Jumat, Sabtu, Minggu mungkin saya ada bergejala itu di hari Sabtu atau Minggu kayak gitu. Nah, Sabtu Minggu itu badan ngerasa kayak meriang, tapi nggak meriang kayak gitu, ngerges tapi nggak ngerges kayak gitu. Terus malamnya itu sempat kayak menggigil, tapi kondisi suhu tubuh nggak panas kayak gitu, jadi kayak merasa demam kayak gitu. Terus hari Seninnya tenggorokan saya gatel, sempat beberapa kali batuk. Hari Selasa pun beberapa kali batuk dan tenggorokan gatel. Bahkan di kantor saya bilang ke teman satu ruangan, kok tenggorokan saya gatel ya kayak gitu. Terus akhirnya udah hari Selasa siang itu saya sempat nitip ke teman kantor karena dia mau makan siang keluar. Jadi saya nitip, Pak, tolong, saya minta tolong dong belikan obat batuk
obat pilek sama obat demam. Jadi saya beli Sistenol untuk obat meriangnya, beli obat batuknya Vectrin, sama obat pileknya Rinos gitu. Nah, karena Rinos ini harus resep dokter, jadi kalau nggak resep dokter hanya dikasih 3 biji. Nah, sama beliau itu alhamdulillah saya dicarikan sampai dapat, sampai dia keliling untuk area daerah sini gitu. Sampai untungnya dapat. Jadi siang itu saya sempat minum obat karena greges, masih agak greges di hari Selasa itu, Selasa siang. Habis itu minum obat batuk juga gitu. Setelah itu udah sampai sorenya saya jalan sama teman saya tadi gitu ya, saya nggak bisa nyium. Nah, hari pertama bangun tidur jam 7 kurang dikit. Hari ini hari kedua setelah kemarin sore saya antigennya positif. Selesai isolasi mandiri, hari pertama sih masih saya konsumsi, hari pertama hari kedua saya masih konsumsi obat demam Sistenol sama obat Vectrin untuk obat batuk karena sesekali masih batuk kayak gitu karena tenggorokannya gatal. Nah, hari pertama kedua jadi isolasi mandiri saya masih konsumsi itu, hari ketiganya sudah enggak kayak gitu, sudah saya berhentikan karena sudah nggak terlalu bergejala gitu, nggak ada sakit atau nggak ada tenggorokan, nggak ada nyeri, nggak ada radang kayak gitu. Selamat pagi, hari ini hari Kamis, isoman kedua. Alhamdulillah seperti biasa sudah peningkatan fisik juga sudah mungkin baik juga, lebih baik kayaknya mungkin. Jadi pagi hari ini seperti biasa bangun tidur. Sekarang tadi bangun tidur sekitar jam setengah 7. Hari ini nanti jadwalnya kita mau ke puskesmas lagi. Yes, sudah jadi sarapannya, toast, habis itu ada jus jambu, air putih, ada pisang juga kayak gitu. Jadi ini biasanya tiap pagi saya buat roti tawar, kasih kocokan telur kayak gitu. Habis itu hari Kamisnya saya baru ke puskesmas untuk ngasih tahu ke sana, Bu, kalau saya kemarin melakukan antigen di hari Selasa tanggal 10, hasilnya positif, dan ya sebagai warga yang baik kayak gitu ya udah melapor aja gitu. Dan sudah sampai puskesmas, ternyata belum buka. Sekarang jam 7.45, sudah banyak antriannya juga kurang lebih. Ini suasana puskesmas jalan sekolah. Nah, nanti kita lapor dulu. Saya juga nggak tahu prosedurnya gimana, lapornya kemana kayak gitu. Nanti kita coba tanya-tanya saja. Sudah laporan, antigennya sudah dibukti, antigen positifnya udah dikasih, cuma kita masih nunggu petugasnya. Nanti habis itu saya nggak tahu apakah dikasih obat atau tidak. Barusan ketemu sama petugas di Puskesmas Rumbai Jalan Sekolah. Terima kasih, petugasnya sangat luar biasa. Tadi saya ketemu Bu Ainun, saya konsultasi, saya laporan untuk kalau antigennya positif. Terus beliau menyarankan kalau misalnya nggak kenapa-napa ya udah nggak usah dikasih obat aja, yang penting banyak makan, minum, istirahat yang cukup, nanti insya Allah virusnya akan hilang sendirinya kayak gitu. Tadi saya juga sampaikan secara keseluruhan sih, insya Allah tubuh saya sih fisiknya aman, Bu, cuman indera penciuman aja, anosmia aja masih kayak gitu. Pihak puskesmas menyarankan kalau Bapak nggak kenapa-napa, nggak ada bergejala dan lain sebagainya, ya udah nggak usah minum obat aja, Pak, kayak gitu. Nanti juga selang beberapa hari isolasi mandirinya dikasih tahu kalau virus itu biasanya bertahan sekitar 10 hari, habis itu udah enggak gini-gini dan lain sebagainya. Nah, beliau juga menyarankan kalau nggak kenapa-napa ya udah, Pak, nggak usah mengkonsumsi obat aja karena terlalu banyak obat juga nggak bagus ya gitu. Ya udah, saya menjalani rutinitas. Kemudian besoknya saya didatangi oleh petugas keamanan dari kepolisian, pembina lingkungan kayak gitu. Jadi memastikan kalau isolasi mandiri itu di rumah, kemudian kalau butuh obat-obatan kenapa-napa bisa menghubungi beliau kayak gitu. Sangat bagus responnya, sangat responsif juga kayak gitu. Akhirnya hari pertama, kedua, ketiga dan lain sebagainya masih isolasi mandiri. Nah, selamat pagi, hari Jumat, berarti hari ketiga atau keempat.
Selamat pagi, hari Sabtu, hari ke berapa ya? Siang hari ini saya ada jadwal untuk ngisi presentasi online dengan teman-teman di akuntansi di Himaksi. Jadi setiap tahun teman-teman di Himaksi di akuntansi selalu bikin olimpiade akuntansi seperti itu. Jadi siang hari ini kemarin saya diminta untuk bisa ngisi sosialisasi tentang PMB. Ini sudah lumayan banyak. Jadi besok juga alhamdulillah saya ada jadwal juga untuk teman-teman di PCR Rohil. Nah, barusan sudah selesai karena waktunya sangat terbatas, kurang lebih sekitar 15 menit. Jadi yes, selamat pagi. Hari ini hari Minggu tanggal 15 Agustus. Nah, sudah mulai paling sekitar 10 menit lagi nanti saya mulai untuk sharing ke teman-teman tentang Politeknik Altek Riau kayak gitu ya. Baik, terima kasih sebelumnya sekali lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman PCR Rokan Hilir nih yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Ini sudah kali kedua sharing yang kita laksanakan dan selamat pagi, hari Senin tanggal 16 Agustus. Selamat pagi, hari ini hari Selasa 17 Agustus, kemerdekaan ini. Saya mungkin termasuk orang yang sedikit bersyukur gitu karena nggak terlalu bergejala, gejalanya cuma anosmia aja, hilang penciuman. Hari pertama, hari Selasa tanggal 10, 11, mungkin sampai 1 minggu itu masih hilang penciuman. Nah, setelah 1 minggu masih sudah bisa sedikit-sedikit nyium kayak gitu. Cuman nggak sesensitif seperti biasanya gitu. Jadi hiposmia, jadi bisa menyium dan bisa nggak senormal kayak gitu. Terus yang saya lakukan karena nggak bisa mencium aroma-aroma dan lain sebagainya itu saya melakukan smell terapi gitu. Jadi ada 4 jenis bau-bauan yang saya cium setiap 20 detik. Habis itu bergantian. Nah, itu saya lakukan di pagi, siang sampai sama malam kayak gitu, mau menjelang tidur. Itu saya lakukan semuanya. Ya alhamdulillah di hari ke-10 itu di saat saya beres-beres rumah, pakai disinfektan spray semuanya, rumah itu saya semprot. Nah, di situ alhamdulillah karena mungkin mencium bau aroma yang menyengat sampai ke tenggorokan, malah setelah itu penciuman saya normal kembali kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang mengalami anosmia atau lagi isolasi mandiri juga, mungkin gejalanya berbeda-beda, setiap orang satu dan lainnya juga berbeda. Ada juga yang 3 hari penciumannya sudah kembali, ada juga yang setelah isolasi mandiri masih tidak bisa mencium juga ada gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mengalami seperti itu mungkin ya bisa dilakukan kayak smell terapi kayak gitu, terus atau cuci hidung pakai air garam, ya kayak gitu-gitulah. Mungkin teman-teman juga banyak referensi yang bisa dilakukan gitu. Nah, selama isolasi mandiri. Pagi, hari ini hari ke-8. Oh, gitu. Hikmah yang selama ini saya dapat kurang lebih pasca kena COVID ini, ke isolasi mandiri ya,
ya apalagi posisi saya kayak gitu di kantor, orang yang sering mobile, banyak ketemu sana sini kayak gitu, sering keluar kota dan lain sebagainya, mungkin cepat atau lambat pasti juga akan kena gitu. Nah, buktinya juga ya mungkin selain takdir kayak gitu, ya meskipun saya udah jaga prokes, jaga kesehatan, olahraga, minum makanan sehat kayak gitu juga kena juga kayak gitu. Nah, mungkin di waktu dewasa ini ya siapapun mungkin bisa kena kayak gitu, tergantung dari kita mencikapi COVID itu kayak gitu. Ada yang takut, ada yang khawatir, ada yang gelisah dan lain sebagainya. Memang kita perlu waspada, cuman sebisa mungkin tetap tetap positive thinking gitu, tetap berpikiran baik, tetap menjalankan rutinitas, olahraga kayak gitu. Dan kalaupun kena ya moga-moga kita semuanya sih sehat gitu ya. Buktinya pandemi udah 1 tahun lebih juga akhirnya kena juga gitu kan. Jadi ya bagi teman-teman yang kena juga ya harapannya tetap semangat, tetap bisa menjalankan isolasi mandiri maupun perawatan bagi yang bergejala. Nah, karena COVID ini orang satu dengan yang lainnya juga berbeda kayak gitu, case by case kayak gitu. Nah, mungkin saya termasuk yang bersyukur, alhamdulillah gejalanya nggak terlalu parah, hanya penciuman saja gitu. Cuman ada juga yang bergejala sampai parah kayak gitu, misalnya sampai dia dirawat dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin saya berkaca juga ya, olahraga belakangan ini selama 1 tahun lebih itu saya jalankan, mungkin itu juga sedikit meminimalisir efek atau dampak COVID itu gitu. Sembari juga kemarin saya juga sudah menjalankan vaksin kayak gitu. Jadi alhamdulillah mungkin 1 atau 2 itu yang mengurangi gejala COVID itu. Mudah-mudahan sampai sekarang alhamdulillah sih nggak kenapa-napa kayak gitu, dan masih diberikan kesehatan, karena itu yang paling penting sih gitu. Nah, itu paling cerita di balik isolasi mandiri kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih menjalankan isolasi mandiri, tetap semangat juga kayak gitu. Artinya ya sebisa mungkin ya teman-teman tetap berpikiran positif tentang COVID kayak gitu. Memang ini sangat berbahaya, cuman kalau kita takut pun jangan juga gitu ya. Artinya kita tetap waspada, kita tetap melakukan protokol kesehatan, kita tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari itu gitu. Misalnya olahraga, multivitamin, makanan sehat gitu. Paling itu sih. Nah, sekali lagi cerita saya mungkin berbeda dengan teman-teman juga yang kena COVID juga gitu. Artinya ya macam-macam, beda-beda case by case-nya.